Cinta itu katanya bikin tenang. Katanya bikin aman. Katanya, bikin kamu jadi diri sendiri. Tapi kenyataannya, kamu sering overthinking. Kamu sering takut salah ngomong. Kamu sering merasa kurang baik, kurang peka, kurang ngerti dia. Dan yang paling aneh, kamu terus berusaha jadi lebih baik. Untuk seseorang yang gak pernah benar-benar memperlakukan kamu dengan baik. Tapi kamu tetap bilang, ini cinta kok. Iya. Cinta. Versi yang pelan-pelan, menghapus kamu. Manipulasi itu gak datang dengan label. Gak ada tulisan, hati-hati, kamu sedang dikendalikan. Yang ada justru sebaliknya. Perhatian. Kedekatan. Koneksi yang terasa dalam. Dan kamu pikir, akhirnya, aku ketemu orang yang ngerti aku. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia lagi belajar cara mengontrol kamu. Sekarang pertanyaannya bukan, dia sayang kamu atau enggak? Tapi, kenapa kamu harus berubah? Untuk bisa dicintai? Kalau jawabannya, iya. Kita punya masalah. Ciri 1, kamu selalu merasa bersalah. Kamu pernah nggak sih masuk ke konflik dengan keyakinan kamu benar, tapi keluar dari konflik itu dengan perasaan bersalah? Aneh ya. Dia yang ninggalin kamu tanpa kabar. Dia yang ngomong kasar. Dia yang bikin kamu nangis. Tapi di akhir, kamu yang bilang, maaf ya kalau aku terlalu banyak nuntut. Itu bukan kebetulan. Itu teknik. Pelan-pelan dia bikin kamu mempertanyakan perasaanmu sendiri. Perasaan kamu itu valid nggak sih? Atau kamu cuma lebay? Dan lama-lama, kamu berhenti percaya sama dirimu sendiri. Kamu butuh dia untuk menentukan mana yang benar. Selamat. Kontrol sudah berpindah tangan. Ciri 2, kamu hidup dalam kecemasan halus. Ini bukan cemas yang besar. Bukan panik atak. Bukan drama besar. Ini cemas yang halus. Kayak nunggu dia bales chat. Mikirin tone dia berubah sedikit. Ngerasa ada yang salah, tapi nggak tahu apa. Kamu jadi hyper aware. Setiap kata dia kamu analisa. Setiap sikap dia kamu tafsirkan. Dan kamu capek. Tapi tetap lanjut. Karena kamu pikir, ini cuma fase, nanti juga membaik. Spoiler. Nggak. Karena kecemasan itu bukan bug. Itu fitur. Ciri 3, kamu takut kehilangan dia lebih dari kehilangan diri sendiri. Ini bagian yang paling jujur. Kalau dia pergi, kamu takut. Tapi kalau kamu harus mengorbankan dirimu sendiri, kamu masih bertahan. Kamu mulai kompromi hal-hal yang dulu kamu anggap penting. Batasan hilang. Prinsip fleksibel. Harga diri ditunda. Demi apa? Demi dia tetap ada. Dan ironisnya, semakin kamu mengorbankan diri, semakin dia kehilangan respek. Karena orang yang mudah dikendalikan, jarang dihargai. Ciri 4, dia baik. Tapi hanya dalam kondisi tertentu. Dia bisa jadi orang paling manis. Ngasih perhatian. Ngasih validasi. Ngasih kamu perasaan, dicintai. Tapi semua itu bersyarat. Kamu harus sesuai. Harus nurut. Harus ngerti dia. Harus nggak bikin masalah. Begitu kamu keluar dari peran itu, dia berubah. Dingin. Jauh. Atau bahkan menyakitkan. Ini bukan cinta. Ini pelatihan. Kamu dikondisikan untuk jadi versi yang dia mau. Dan setiap kali kamu berhasil, kamu dikasih hadiah. Ciri 5, kamu terus membela dia. Ini bagian yang paling menyedihkan. Karena kamu nggak cuma dimanipulasi. Kamu juga jadi pelindungnya. Orang lain mulai lihat. Masa sih dia kayak gitu?
Kamu yakin ini sehat? Dan kamu langsung jawab. Dia sebenarnya baik kok. Dia cuma lagi capek. Dia nggak sengaja. Kamu jadi narator yang menulis ulang kenyataan. Supaya cerita ini tetap terasa seperti cinta. Padahal sebenarnya, ini cerita tentang kontrol. Kenapa kamu terjebak lebih dalam? Ini bukan tentang kamu lemah. Ini tentang timing. Dia datang di saat kamu butuh. Di saat kamu kesepian. Di saat kamu butuh validasi. Di saat kamu ingin merasa cukup. Dan dia kasih itu semua. Di awal. Sangat intens. Sangat meyakinkan. Sampai kamu berpikir, ini beda. Padahal, itu cuma fase awal dari permainan. Realita yang gak enak. Kamu gak jatuh cinta sama dia. Kamu jatuh cinta sama versi dia. Yang dia tunjukkan di awal. Dan sekarang, kamu terus bertahan. Berharap versi itu kembali. Tapi kenyataannya, versi itu gak pernah benar-benar nyata. Itu cuma umpan. Dan kamu sudah terlalu dalam untuk mundur. Atau setidaknya, itu yang kamu pikir. Jadi kalau kamu merasa lelah, tapi nggak bisa pergi. Kalau kamu merasa disakiti, tapi tetap bertahan. Kalau kamu merasa kehilangan diri sendiri, tapi masih menyebutnya cinta. Mungkin ini saatnya jujur. Ini bukan cinta. Ini manipulasi. Yang terlalu rapi untuk kamu sadari. Kalau kamu merasa ini relate, itu bukan kebetulan. Itu tanda. Share video ini ke seseorang yang mungkin lagi ada di posisi yang sama. Dan kalau kamu mau konten yang lebih jujur, lebih tajam, dan lebih ngebuka mata, subscribe sekarang. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukan disakiti, tapi sadar bahwa kamu membiarkan itu terjadi.